bikuha, rawahu Muslim. Dari Abu Malik Harits bin Asim al-Ash'ari, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci itu sebagian daripada iman, dan kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan mizan, dan ucapan subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Dan sholat adalah cahaya, dan sedekah adalah bukti nyata, dan sabar adalah sinar. Al-Quran adalah hujah yang membelahmu atau yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan dia menjual dirinya, ada yang memperdekakan dirinya sendiri, dan juga ada yang membinasakan dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahabat Abu Malik, yaitu Harits bin Asim al-Ash'ari. Beliau adalah seorang sahabat yang dinisbatkan kepada qabilah Yaman yang terkenal, yaitu Ash'ari. Ada juga yang namanya Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Ash'ari, tapi ini bukan Abu Musa, ini Abu Malik Al-Harits bin Asim al-Ash'ari, sama-sama dari qabilah Yamannya, cuma orangnya beda. Ini diriwayatkan oleh Abi Malik, ayahnya Malik, yaitu Harits bin Asim. Beliau adalah seorang qabilah dari Yaman, seorang qabilah terkenal dari qabilah Ash'ari dari Yaman. Dan beliau setelah masuk Islam lama menetap di Mesir, kemudian meninggal di Mesir karena wabah penyakit taun. Meninggal di dalam Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab pada tahun 18 Hijriah. Pada tahun 18 Hijriah. Tapi sahabat Abu Malik Harits bin Asim ini masih kalah populer dengan Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini lebih populer, bahasanya itu lebih terkenal di kalangan para sahabat. Jadi Abu Malik bin Harits ini mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya bersuci itu adalah setengah daripada iman, atau sebagian daripada iman. Kenapa? Karena salah satu cara iman kita bertakwa buktinya adalah beramal soleh. Iman itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan, diyakini dengan hati, kemudian diamalkan dengan arkan, diamalkan dengan amal soleh. Dan salah satu syarat sahnya amal soleh adalah bersuci. Makanya bukti iman adalah amal soleh. Sedangkan salah satu bukti amal soleh adalah harus bersuci. Makanya Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya bersih itu adalah setengah atau sebagian daripada iman. Di dalam kitab VD Al-Manhaji, dalam madhab Syafi'i, beberapa ulama menjelaskan masalah hikmah kebersihan atau hikmah bersuci. Apa sih hikmahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala kok memerintahkan kita untuk bersih, memerintahkan kita untuk selalu bersuci setiap saatnya. Di antaranya hikmahnya yang pertama adalah fitrahnya manusia itu adalah suka dengan kebersihan. Itu fitrah manusia. Jadi manusia itu fitrahnya nggak suka dengan sesuatu yang kotor, yang menjijikan. Mereka itu suka dengan sesuatu yang bersih. Makanya Islam mengajarkan supaya kita itu untuk bersih, untuk
suci. Karena apa? Memang fitrahnya manusia itu asalnya suka dengan kebersihan. Itu asal usulnya manusia itu senang dengan kebersihan. Ya. Jadi kalau ada orang manusia senang dengan kotor, nggak senang dengan kebersihan, ini berarti aneh. Karena apa? Fitrahnya awalnya suci kok. Manusia itu senang dengan kebersihan, kenapa kok dia kotor? Ya, seperti bayi baru lahir, kata Nabi Muhammad kan, bayi yang baru lahir itu fitrah suci. Ayah dan ibunya yang menyebabkan bisa Nasara, bisa Muslim, bisa Yahudi. Orang tuanya yang menyebabkan. Ya, begitu juga fitrahnya manusia itu aslinya suka bersih. Kalau orang ini nggak tahunya kok hidupnya kotor, menjijikan, berarti tidak ada pendidikan dari orang tuanya atau lingkungannya. Ya. Jadi hikmahnya kebersihan karena memang fitrahnya manusia itu senang dengan kebersihan. Yang kedua, hikmahnya menjaga kemuliaan dan wibawa manusia. Kenapa? Karena kalau orang itu bersih, ya, suci, itu dia mulia di depan manusia, berwibawa, dihormati. Ya, kenapa? Maaf, baunya enak, segar, umpamanya pakai parfum atau habis mandi, pakaiannya rapi, nggak compang-camping, nggak rusak, jadi dia hormati sama orang. Tapi kalau dia baunya busuk, umpamanya giginya nggak pernah sikatan, ya nggak pernah mandi, maaf bau keteknya luar biasa, apalagi kentutan bahasanya mungkin, ya mungkin buang air besar nggak cebok, masih ada baunya, ini nggak bakal dimuliakan oleh manusia. Manusia jijik dengan orang seperti ini, nggak bakal dikumpuli dengan manusia. Ya, manusia nggak pernah suka dengan orang-orang seperti ini, nggak bakal dimuliakan. Makanya orang yang bersih itu menjaga kemuliaan dan wibawa orang tersebut supaya apa? Dihormati orang. Contohnya aja Pak, Anda kumpul dengan orang yang baunya nggak enak, nggak tahan Anda, keluar Anda, mungkin nggak mau. Ya maaf, kadang-kadang sholat aja, makanya sholat itu disunahkan pakai parfum. Kenapa? Kalau bau kita nggak enak, ganggu yang di samping. Ya, ganggu yang di samping. Akhirnya orang ini aslinya khusyuk, gara-gara baunya kita nggak khusyuk. Seakan-akan pingin batalkan, pingin pindah tempat. Ya, pingin pindah tempat. Makanya Islam menganjurkan untuk bersih dan suci. Kenapa? Menjaga kemuliaan dan wibawa orang tersebut supaya dihormati orang. Itu hikmahnya bersuci. Kemudian hikmahnya juga untuk menjaga tubuh dari penyakit. Itu hikmahnya kebersihan. Kalau orang itu suka bersih Pak, insya Allah terjaga dari penyakit. Ya. Contoh, maaf, orang kencing nggak pernah cebok, itu nggak lama kena penyakit. Penyakit. Makan disunahkan pakai tangan, harus bersih, sebelum makan cuci tangan. Ini makan langsung pakai tangan, nggak pakai cuci tangan, sebentar lagi sakit perut itu. Nggak lama sakit perut. Kenapa? Tangannya banyak kumannya kok, langsung makan pakai tangan. Ya. Makanya dianjurkan kita ini untuk bersih, untuk suci. Kenapa? Untuk supaya kita nggak mudah terkena penyakit. Itu hikmahnya. Ya, jadi kalau orang suka bersih, insya Allah terjaga dari penyakit. Biasanya orang yang gampang kena penyakit itu orang yang kotor, orang yang nggak suka bersih, ya itu gampang kena penyakit. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Kemudian hikmahnya juga adalah salah satu persiapan untuk ibadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersih dan suci, dan ini adalah syarat supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu hikmahnya, beberapa hikmah dari kebersihan. Ya. Manfaatnya apa kebersihan, kesucian? Ya, banyak manfaatnya. Ya. Salah satunya adalah bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersih itu, orang yang suci itu adalah manfaatnya, salah satunya adalah menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kalian bersihkan, sucikan. Ya. Pakaian aja kalau kotor suruh bersihkan kok oleh Allah Ta'ala, apalagi tubuh kita. Ya. Pakaian saja itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibersihkan. Ya. Ini berarti kalau
Kalau kita senang dengan kebersihan dan bersuci, ini berarti salah satu bukti taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, mencintai. Manfaatnya yang kedua adalah bahwasanya orang yang suka bersih dan bersuci itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 222 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang yang suka selalu terus-menerus berbuat taubat dan terus-menerus berbuat kebersihan atau bersuci. Ya, kalau tohir ya umpamanya tohirun itu orang yang bersuci. Tapi kalau mutatahhir itu orang yang selalu bersuci setiap saatnya. Beda Pak ya. Kalau orang yang suci itu kadang-kadang cuma sucinya ketika mau ibadah. Jadi Anda ketika mau sholat baru bersuci, itu namanya Anda tohir. Tapi kalau mutatahhir itu Anda walaupun nggak ibadah dalam keadaan berwudu terus batal langsung wudu, batal langsung wudu, batal langsung wudu, walaupun tidak sholat, ini namanya mutatahhir. Allah mencintai orang yang selalu berbuat tobat. Kalau taibun adalah orang yang bertobat, jadi kalau berbuat salah baru tobat. Tapi kalau tawab itu walaupun dia nggak berbuat salah selalu bertobat kepada Allah, seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan, demi Allah setiap hari aku tidak kurang bertobat dan istighfar kepada Allah selama sebanyak 70 kali. Itu Nabi Muhammad Pak, yang nggak ada dosanya, tiap hari bertobat sama istighfar kepada Allah Ta'ala minimal 70 kali. Apalagi kita orang yang banyak dosanya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang selalu terus-menerus bertobat dan terus-menerus bersuci. Ya, ini pahalanya besar ini. Kalau orang yang suka bersuci, ini pahalanya besar. Ya, yang nggak pernah batal wudu, setiap batal langsung wudu, setiap batal langsung wudu. Ya. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat Anas bin Malik. Rasulullah mengatakan, "Ya Anas, ini stata'ta an takuna abadan alal wudu faf'al, fa innal malakal maut idza ghadaba ruha abdin wa huwa ala wudu kutibat lahu syahadah." Wahai Anas, jika kamu mampu setiap saatnya sampai engkau meninggal dalam keadaan berwudu, kata Nabi Muhammad, faf'al, lakukan wahai Anas, jangan kamu pernah putus, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu mampu setiap saatnya untuk dalam keadaan berwudu sampai kapanpun, maksudnya sampai kamu meninggal dunia, lakukan, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, sesungguhnya malaikat maut ketika mencabut nyawa ruh orang yang dalam keadaan berwudu, maka dimudahkan orang tersebut untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, jadi itu manfaat orang yang mudamatul wudu, yang tidak pernah putus wudu, itu kalau meninggal dunia dia dimudahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan dalam hadis yang lain Pak, malaikat Jibril itu kan adalah tugasnya untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad, tugasnya malaikat Jibril itu masih ada. Apa? Yaitu menuntun seseorang yang selalu mudamatul wudu, tidak pernah putus, di akhir umurnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu dituntun oleh malaikat Jibril. Jadi kalau orang itu tidak pernah putus wudu, pokoknya wudu batal wudu walaupun bukan sholat ya, itu ketika dia meninggal dunia akan didatangi oleh malaikat Jibril dalam riwayat, dan akan dibantu oleh malaikat Jibril untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ini memang nggak mudah Pak. Ya, nggak mudah, apalagi orang suka kentutan ini. Ya, suka kentut dikit-dikit 5 menit 10 menit kentut prat ya, nggak gampang. Ya. Sampai saya punya ayah dari guru saya itu Pak, itu kalau dia mau tidur itu pasti dalam keadaan berwudu. Itu pernah dikisahkan oleh guru saya sendiri. Itu orang tuanya itu sampai pernah dalam semalam itu 20 kali bangun. Dalam semalam itu 20 kali bangun. Itu kalau dia bangun sedikit saja, itu langsung bangun ke kamar mandi, wudhu, sholat sunnah wudhu 2 rakaat, kemudian tidur lagi. Nanti umpamanya dapat 5 menit, bangun lagi kaget, langsung pergi ke kamar mandi lagi, wudhu lagi, sholat sunnah wudhu 2 rakaat,
kemudian tidur lagi. Seperti itu semalam sampai 20 kali pernah. Bayangkan kalau kita kirim salam mau seperti itu, ya, bangun sebentar tidur lagi, nggak mungkin kita wudhu. Kalau wudhu hilang sudah ngantuknya, ya, bisa amblas, ya. Makanya manfaatnya orang yang mudawamatul wudhu itu banyak. Yang pertama pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan ketika meninggal untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dalam riwayat akan dituntun oleh malaikat Jibril ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang yang selalu terus menerus hidupnya 24 jam dalam keadaan wudhu, tidak pernah putus, pokoknya batal langsung wudhu, batal langsung wudhu, batal langsung wudhu. Seperti Bilal bin Rabah itu, Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj mendengar suara trompa Bilal, sandalnya Bilal sudah di surga, orangnya belum masuk surga, sandalnya sudah kedengaran. Ditanya, apa amalan wahai Bilal? Kata Bilal, amalanku tidak pernah putus wudhu ya Rasulullah, setiap wudhu langsung sholat sunnah 2 rakaat, putus wudhu lagi sholat sunnah 2 rakaat. Akhirnya derajatnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Orangnya belum masuk surga, sandalnya dulu sudah kedengaran di dalam surga. Saking besarnya manfaat mudawamatul wudhu. Oleh karena itu kalau mampu, kata Nabi Muhammad, ya, terus menerus dalam keadaan berwudhu, manfaatnya banyak. Bahkan seorang arif bila mengatakan, orang yang selalu terus menerus dalam keadaan berwudhu, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan beberapa perkara. Yang pertama, orang tersebut akan ditemani terus oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak pernah putus wudhu itu setiap harinya, setiap dia berjalan kemanapun ditemani malaikat. Tapi kalau sudah hilang wudhunya, dia nggak langsung wudhu, malaikat pergi. Jadi kalau orang punya wudhu terus itu tidak pernah batal, itu akan selalu diikuti malaikat dimanapun dia berada, ya, selalu diikuti malaikat yang pertama. Kemudian yang kedua, akan ditulis pahala terus menerus selama wudhunya tidak batal. Selama wudhunya nggak batal, itu ditulis pahala oleh Allah Ta'ala. Malaikat itu nyatet pahalanya terus, dicatat pahalanya nggak berhenti, kecuali dia batal wudhu baru berhenti malaikat nulis pahalanya. Jadi selama dia mudawamatul wudhu, itu malaikat akan terus menerus nulis pahalanya, tidak akan berhenti. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu dawamul wudhu itu anggota tubuhnya akan bertasbih terus menerus. Cuma orang itu nggak dengar. Jadi kalau kita dalam keadaan wudhu terus, Pak, itu tangan kita berzikir, mata kita berzikir, ya, mulut kita berzikir, telinga kita berzikir, rambutnya berzikir, kakinya berzikir, semuanya anggota tubuhnya berzikir selama dia dalam keadaan berwudhu. Ya, cuma kita nggak mendengar. Makanya dimuliakan yang ketiga, orang yang selalu terus menerus dalam keadaan berwudhu, anggota tubuhnya akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selalu terus menerus dalam keadaan berwudhu akan dimudahkan ketika sakaratul maut, sakaratul maut diringankan oleh Allah Ta'ala. Ya, biasanya kalau orang sakaratul maut itu kan sakit, Pak. Sakarat, inna fil maut la sakarat, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya di dalam kematian itu ada rasa sakit, ya. Tapi kalau orang itu mudawamatul wudhu, dia dimudahkan sakaratnya, dipercepat oleh Allah Ta'ala, ya. Bahkan bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian orang yang mudawamatul wudhu akan selalu dalam perlindungan Allah ketika dia dalam keadaan berwudhu, ya. Jadi kalau orang itu selalu berwudhu, itu dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dilindungi dari apapun, dari godaan setan, dari sihir, dari orang yang jahat, orang yang zalim, akan dilindungi selama dia dalam keadaan berwudhu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengutus seorang utusan ke Syam, ya, sampai orang yang diutus oleh Sayyidina Umar ketika ke Syam itu mampir lewat di rumah seorang rohib ini pendeta Yahudi, ya. Akhirnya diketok untuk mampir. Utusan Sayyidina Umar ini mengetok pintu rumah pendeta Yahudi. Tapi ketika diketok, orang Yahudi ini nggak keluar, lama nggak keluar, akhirnya keluar. Ditanya oleh utusan Sayyidina Umar, wahai pendeta, kenapa kamu saya ketok rumahmu dari tadi nggak keluar? Kata pendeta tersebut, ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, kata pendeta tersebut,
Ya Musa, idza khifta sultanan fatawadha. Wahai Musa, jika kamu takut dengan orang yang dolim, raja yang dolim, maka wuduklah. Nabi Musa ketika takut bertemu dengan Fir'aun, disuruh wuduk dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berwuduklah wahai kamu Musa. Makanya kata pendeta tersebut, saya takut dengan kamu, saya kan minoritas ya, makanya saya memerintahkan keluarga saya untuk wuduk. Tadi kamu ngetok nggak saya buka, karena istri dan anak-anak saya semuanya saya perintahkan untuk berwuduk supaya kamu tidak bisa mendolimi saya. Bayangkan, orang Yahudi aja Pak yakin kalau dia berwuduk bakal dijaga oleh Allah Ta'ala, karena itu amanat Allah kepada Nabi Musa, apalagi kita kepada Nabi Muhammad, kepada kita ya. Makanya kata Nabi Muhammad, orang yang berwuduk dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari sihir, mungkin dari racun ya, orang yang ingin berbuat dolim kepada kita atau raja yang dolim akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dianjurkan untuk dalam keadaan berwuduk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, berwahyu kepada Nabi Musa, ya Musa tawadha fa in asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu fala talumanna ila nafsak. Wahai Musa, wuduklah engkau, maksudnya selalu berwudu. Jika terjadi musibah kepada dirimu dan kamu tidak dalam keadaan berwudu, jangan pernah menyalahkan siapapun kecuali engkau sendiri, kata Allah Ta'ala. Allah memerintahkan kepada Musa, wahai Musa, wudhu. Kalau terjadi musibah dan kamu tidak dalam keadaan berwudu, jangan pernah menyalahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Berarti musibah itu turun gara-gara kamu nggak punya tameng, kata maksudnya Allah Ta'ala ya. Makanya kalau bisa dalam keadaan berwudu. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah cinta kepada orang yang selalu berwudu, selalu bersuci. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah selalu cinta kepada orang-orang yang selalu bersuci, tidak pernah putus. Kenapa? Kelebihannya memang banyak yang diberikan oleh Allah Ta'ala ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala thayyibun yuhibbu thayyiba. Allah itu maha suci dan mencintai orang yang suci. Mencintai kesucian maksudnya. Nadhifun yuhibbun nadhafah. Allah itu maha bersih dan mencintai kebersihan. Allah itu maha suci, mencintai kesucian. Allah itu maha bersih, mencintai kebersihan, kata Nabi Muhammad SAW. Jawabun yuhibbul jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha pemurah dan mencintai orang yang pemurah. Fanadhifu buyutakum, dan bersihkan rumah kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Wala tasabbahu bil yahudi allati tajma'ul akba'a fi duriha, dan jangan sampai engkau menyerupai orang-orang Yahudi yang banyak mengumpulkan sampah di rumahnya, kata Nabi Muhammad SAW ya. Bahkan kita diperintahkan untuk bersihkan rumah oleh Nabi. Bersih, pagi disapu, sore disapu, sunnah itu memang dari Nabi. Kenapa? Karena kebiasaannya orang Yahudi itu Pak nggak senang bersih-bersih. Makanya kata Nabi, Allah itu maha suci, mencintai kesucian. Allah itu maha bersih, mencintai kebersihan. Allah itu pemurah, mencintai orang yang pemurah. Bersihkan rumah kalian, jangan sampai menyerupai orang Yahudi, karena orang Yahudi itu banyak mengumpulkan sampah di rumah-rumahnya. Itu sunnah Pak, bersih-bersih itu sunnah. Kalau Anda nggak mau bersih-bersih, ya panggil orang bayar untuk bersih-bersih. Pagi dibersihkan, disapu, dipel. Nanti sore dibersihkan lagi, dipel. Sunnah. Perkarangan di rumah dibersihkan. Kalau ada daun-daun disapu, ada sampah-sampahnya dibersihkan. Sunnah dari Nabi. Bersih itu bukan hanya masalah tubuh saja. Ya, rumah itu juga dianjurkan bersih. Coba lihat, kalau Anda masuk ke rumahnya orang yang bersih itu Pak, enak ngelihatnya. Tapi kalau lihat masuk rumah orang serampakan, di sana pakaian kotor, pel nggak karuan, rumahnya kotor, aduh sumpek kadang-kadang lihat rumah orang itu, sumpek ya. Tapi kalau lihat rumah orang bersih itu enak. Makanya kata para ulama, dianjurkan untuk melihat kebersihan. Kenapa? Melihat sesuatu yang bersih itu bikin pikiran fresh.
Tapi kalau melihat sesuatu yang kotor, yang fresh jadi sumpek, yang sumpek tambah sumpek, nggak dianjurkan. Makanya kalau Anda mau bertamu di rumah orang yang bersih, kalau yang kotor nggak usah didatangi. Kenapa? Nambah kesumpekan. Yang aslinya pengen silaturahmi, sumpek lihat rumah kotor, kata para ulama. Dianjurkan. Ya, dalam rumah dibersihkan. Kalau ada sawang-sawang, ya kan ada apa itu sawang laba-laba, ya jaring laba-laba itu dibersihkan. Sunnah itu Pak, sunnah. Ya, kalau ada jaring laba-laba dibersihkan dalam rumah kita. Ya. Bahkan jangan dianggap remeh ya, kalau di halaman kita banyak daun-daun, banyak sampah, itu juga dibersihkan, tiap hari dibersihkan. Ya. Sampai pernah dikisahkan ada seorang perempuan tua, ya, kulit hitam, namanya Ummu Mahjan. Kerjaannya remeh Pak, biasanya dia cuma bersihkan masjid aja, bersihkan masjid, capu-capu, kalau ada sampah, ada daun-daun di Masjid Nabawi itu dibersihkan sama dia. Sahabat gak ada yang bersihkan, kerjaannya perempuan itu aja. Dan ini perempuan dari kalangan sahabat yang tidak dikenal. Banyak sahabat yang tidak mengenal ini perempuan dan juga diremehkan, maaf oleh sahabat yang lainnya, karena memang bukan orang terkenal. Tapi kerjaannya bersih-bersih Masjid Nabawi itu dibersihkan sama dia. Bersih, nanti kalau ada sampah, ada daun-daun itu diambil, dibersihkan. Kerjaannya itu tiap hari, tapi dihormati oleh Nabi. Dihormati. Pada waktu itu dia meninggal dunia Pak. Dapat beberapa hari, Nabi Muhammad kok nggak kelihatan Ummu Mahjan. Ditanya oleh Nabi, wahai sahabat, mana Ummu Mahjan ini? Sudah meninggal ya Rasulullah. Langsung marah Nabi Muhammad. Langsung marah. Kenapa kalian tidak memberitahu aku? Kata Nabi Muhammad. Maksudnya sahabat ini perempuan biasa, bukan orang terkenal. Maksudnya Nabi nggak usah repot-repot ngubur. Biar kita aja yang ngubur. Kalau sahabat yang terkenal, laporan sama Nabi gitu loh. Kalau nggak dikenal, buat apa laporan sama Nabi? Maksudnya sahabat seperti itu. Marah Nabi Muhammad Pak, mukanya merah. Tunjukkan aku makamnya. Akhirnya ditunjukkan oleh salah satu sahabat. Dalam riwayat Nabi sholat 2 rakaat di sana. Lakukan sholat. Dalam riwayat bukan sholat 2 rakaat. Dalam riwayat sholat seperti sholat jenazah. Ya, sholat apa itu? Ghaib. Ya, sholat ghaib. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad cuma berdoa. Ya, menghargai Nabi Muhammad, jasanya Ummu Mahjan. Walaupun dianggap remeh oleh sahabat, tapi kerjaannya cuma bersih-bersih aja, bersihkan sampah, daun-daun masjid apa dari kotoran, itu dihormati oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi marah dengan sahabat gara-gara Ummu Mahjan itu meninggal. Sahabat tidak laporan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu kita dianjurkan untuk selalu bersih-bersih. Ya. Bersih-bersih rumah, ya, jangan sampai tidak bersih. Kemudian manfaatnya juga dari kebersihan atau kesucian itu adalah meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kata Nabi Muhammad SAW, at-tuhur satrul iman, bersuci itu setengah dari iman. Jadi kalau orang itu senang bersuci, bersih diri, imannya tambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang itu nggak senang suci, nggak senang bersih-bersih, imannya turun. Ya, jadi bersuci atau bersih itu meningkatkan kualitas iman seseorang. Ya, makanya kalau sholat itu dianjurkan untuk bersih. Ya, jangan ada nodanya, jangan ada yang kotor. Ya, bukan di tubuh saja, di pakaian itu dianjurkan untuk bersih. Ya, contoh Pak, kalau kita mau menghadap presiden, pasti kita pakai pakaian yang terbaik. Ya, nggak mungkin kita pakai presiden pakai pakaian jelek, itu nggak mungkin. Pasti pakai pakaian yang bagus. Kenapa dipanggil presiden? Ya. Kalau saya dipanggil presiden, oh ganti, bukan sarung ini, sarungnya BHS yang mahal, yang 2 juta itu. Ya, pakaiannya yang bagus, parfumnya bukan yang dari toko, yang dari Saudi saya pakainya. Kenapa? Mau ketemu presiden, bahasanya harus yang bagus, yang serba mewah. Ya, kenapa? Karena mau ketemu orang yang terhormat. Apalagi sholat Pak, kita menghadap Allah Ta'ala, jangan pakaian ala kadarnya bahasanya. Minimal yang bersih, bersih. Jangan pakaian yang sudah seminggu gak dicuci dipakai untuk sholat. Ya, yang sudah 3 hari keringetan dipakai untuk sholat, jangan. Kenapa? Sudah menghadap Allah, bukan pakaian yang bersih, akhir yang ganggu yang di samping-sampingnya.
ya, ganggu yang di sampingnya. Makanya dianjurkan untuk selalu bersih, sholat yang bersih, pakai minyak wangi. Makanya kadang-kadang ada beberapa masjid itu yang sudah menyiapkan parfum, ya, jadi di depan pintu itu ada menyiapkan parfum. Jadi kalau orang yang mau masuk itu pakai parfum, biar harum baunya, biar samping-sampingnya itu enak. Banyak Pak masjid yang seperti itu, banyak. Di Samarinda itu saya lihat rata-rata seperti itu sudah. Ya, Samarinda seperti itu. Ya. Tapi jangan dibawa pulang, takutnya pakai bawa pulang. Ya, bukan itu nanti ditulisi. Ya, tidak boleh dibawa pulang. Khusus untuk orang yang sholat ke masjid pakai parfum, biar harum. Saya sering Pak kadang-kadang sholat seperti itu, di samping saya baunya nggak enak, aduh, nggak khusyuk sama sekali. Ya, makanya maaf kadang-kadang sampai saya lihat dulu orang ini di samping mana. Kalau di samping saya pindah tempat lain. Loh kan ganggu, ganggu Pak, bahasanya ganggu, nggak enak. Makanya sholat itu dianjurkan bersih. Makanya sahabat maaf dulu itu jarang mandi. Kebiasaannya orang kafir Quraisy itu nggak pernah mandi. Makanya Nabi Muhammad memerintahkan sahabat setiap hari Jumat minimal mandi. Setiap hari Jumat minimal mandi. Makanya ada mandi sunnah setiap hari Jumat. Jadi sahabat yang miskin-miskin ini mandinya itu seminggu sekali kalau hari Jumat. Sunnah minimal seminggu sekali. Kalau bisa tiap hari mandinya. Cuma karena mereka memang miskin, nggak punya rumah, nggak ada air, jadi mandinya itu seminggu sekali. Itu pun diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk mandinya seminggu sekali. Karena kebiasaannya orang kafir Quraisy itu memang nggak pernah mandi. Nah sahabat yang lainnya ketika sholat itu banyak terganggu dengan baunya sahabat-sahabat maaf yang miskin ini. Makanya disunahkan untuk mandi Jumat. Sebelum berangkat sholat ke masjid, ya Anda disunahkan untuk mandi Jumat. Ya, karena orang dulu memang miskin, yang sahabat yang miskin mandinya cuma seminggu sekali supaya nggak ganggu yang lainnya. Ya. Jadi penting ya, kebersihan ini penting. Dan kebersihan ini Pak, maaf bukan masalah tubuh saja, semuanya diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Kebersihan ini semuanya diatur oleh Nabi. Ya, rambut itu disunahkan untuk disisir, jangan rambut compang-camping nggak karuan, nggak sunnah. Ya, Nabi Muhammad pernah melihat seorang sahabat yang rambutnya nggak karuan. Kata Nabi Muhammad, apakah sahabat ini nggak punya alat untuk merapikan rambutnya? Ya, sampai Nabi Muhammad marah, apakah sahabat ini nggak punya alat, maksudnya sisir untuk merapikan rambutnya. Ya, makanya kadang-kadang orang dulu itu sisir itu siap di belakang kantongnya itu. Ya, dikit-dikit, rapikan. Ya, tapi ada yang terlalu, tiap 10 menit ini keluarkan sisir. Tiap 10 menit, sering saya lihat orang itu memang orangnya senang rapi, tiap 10 menit keluarkan sisir, nanti lihat ke kaca. Ya nggak usah, ya pagi sama sore aja kalau mau sisiran, habis mandi minimal, ya minimal habis mandi itu disisir. Ya itu kalau rambutnya Pak banyak, kalau seperti saya ini apa yang disisir nggak ada. Ya paling cuma digosok-gosok gini sudah cukup. Tapi yang panjang-panjang itu ya disunahkan untuk disisir, dirapikan. Ya, sampai masalah rambut aja diatur oleh Nabi untuk kebersihan rambut. Ya, kebersihan tempat tidur disunahkan kalau Anda mau tidur itu Pak ngebasi. Kalau kata orang Jawa, apa kata bahasa Indonesia itu ya? Apa bahasa Indonesia ngebasi itu? Iya. Pakai itu loh Pak, pakai sapu yang lidi itu. Nah, itu sunnah. Nah, kata Nabi Muhammad, jika kalian ingin tidur maka kebasi kasur kalian. Karena kalian tidak tahu itu bekas apa, kata Nabi Muhammad SAW. Sunnah. Ya, kenapa? Kadang-kadang takut ada binatang Pak. Makanya disuruh untuk kebasi. Subhanallah. Kasur aja mau tidur itu diperintahkan untuk dibersihkan oleh Nabi Muhammad SAW. Diatur. Ya, sampai masalah itu diatur. Masalah rambut diatur, masalah ngebasi, kemudian masalah gigi. Ya, kalau masalah gigi disunahkan kalau habis makan bersihkan, kalau ada yang lengket pasti tusuk gigi, sunnah. Ya, kalau orang yang ngerti hukum pasti dia bawa tusuk gigi di dompetnya itu Pak. Takutnya ada rumah makan yang nggak menyediakan tusuk gigi. Kenapa? Tusuk gigi itu sunnah. Ya, jika ada sela-sela kalian maka bersihkan, kata Nabi Muhammad. Tapi jangan ditelan. Ya, ada lengket umpamanya daging sisa digosok terus taruh di mulutnya ditelan, jangan. Karena sudah tercampur dengan kuman di gigi, bahasanya itu kata orang apa ya, gudal. Ya, itu disunahkan untuk dibuang, nggak boleh ditelan.
Diatur oleh Nabi. Kenapa? Karena sudah terlalu lama lengket tercampur dengan kuman yang ada di gigi. Subhanallah, diatur oleh Nabi. Makanya orang tusuk gigi itu kalau niat sunnah dapat pahala dia, tapi kalau nggak niat sunnah nggak dapat apa-apa. Makanya kalau tusuk gigi Anda itu niatkan untuk sunnah, dan ketika sudah keluar makanannya Anda buang. Subhanallah, diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, masalah makanan, minuman, kalau ditaruh di tempat piring Anda tidur, itu ditutup Pak, jangan dibiarkan terbuka makanan itu. Sama tempat minum, pakai penutup, apa itu namanya ya? Kalau orang dulu itu kalau makan di tempat di meja makan ada sisanya kan itu ada penutupnya itu loh yang besar. Lalu itu sunnah ditutup, itu dari Nabi. Ya. Jika kalian tidur malam, maka tempat makanan dan minum kalian tutuplah. Karena dalam setahun itu ada wabah yang akan turun dan kalian tidak tahu kapan wabah itu akan terjadi, kata Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Pak, sampai masalah makanan itu loh, supaya nggak kena wabah disunahkan untuk ditutup. Ya bagus juga, biar apa? Biar cecek nggak makan makanan tersebut, kecoa. Takutnya kalau Anda biarkan nggak terbuka, akhirnya malam nanti ada cecek nempel, ada kecoa nempel, ya. Nanti mungkin binatang tikus, akhirnya jadi racun itu makanan. Kita makan paginya, akhirnya sakit, kena penyakit. Ya. Dianjurkan, disunnah, diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Mau makan, cuci tangan, diatur supaya bersih, tangannya nggak ada kuman. Kemudian bangun tidur, disunahkan untuk cuci tangan. Kata Nabi Muhammad, jika kalian bangun dari tidur, maka cucilah tangan kalian terlebih dahulu, jangan dimasukkan ke dalam air, kata Nabi Muhammad, karena kalian tidak tahu tangan kalian ini masuk kemana. Maaf Pak, biasanya kalau orang tidur itu sering rogo-rogo ya. Oh, maaf. Yuk. Itu kebanyakan orang itu garuk-garuk, nanti garuk ini, tidur garuk ini, masuk ke kemaluannya. Nah ini kan kuman semuanya. Makanya kata Nabi Muhammad, jika kalian bangun dari tidur, cuci tangan dulu, jangan dimasukkan ke dalam air, karena kalian tidak tahu tangan kalian ini arahnya kemana. Loh iya, kalau masih mending kalau ke depan, kalau ke belakang ini loh, garuk-garuk ke belakang ada yang dicium, waliyadzubillah min dzalik, kurang kerjaan. Ya. Sudah tahu kotor itu masih dicium. Ini kalau minyak harum dicium masih pantas Pak. Ini ada aja orang yang aneh-aneh itu ada. Sudah tahu bau, nanti keteknya digaruk, dicium. Aduh, ini bahaya orang-orang seperti ini. Yang penting jangan diciumkan ke orang lain aja. Nggak dicium ke diri sendiri nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nah, kurang berapa menit? 5. Ya. Kemudian disunahkan juga oleh Nabi Muhammad SAW, ya, diantaranya untuk gosok gigi, ya, gosok gigi. Kalau bahasa ngetrennya itu siwak. Siwak itu Pak sebenarnya menggosok. Siwak itu bukan kayunya Pak. Siwak itu, bersiwak itu menggosok, menggosok. Jadi menggosok itu namanya bersiwak. Jadi menggosok bagian gigi itu namanya bersiwak. Jadi Anda jangan salah paham, dikira bersiwak ini pakai kayu arak, itu bukan. Pokoknya Anda pakai sikat gigi itu namanya bahasa Arabnya bersiwak Pak. Jadi bersiwak itu artinya adalah menggosok gigi. Ya, menggosok gigi ini hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Tapi yang paling afdol bukan dengan odol atau pasta. Kalau odol ada bahasanya batasannya, Anda paling sehari cuma 2 kali 3 kali. Kalau Anda pakai odol sehari 5 kali, Anda coba, hancur gigi. Kenapa? Karena odol itu ada deterjennya biasanya, nggak bagus buat gigi. Ya. Rasulullah menganjurkan dengan apa? Dengan kayu arok. Itu tingkatan yang pertama, menggunakan kayu arok. Itu yang dipakai bersiwak. Saya lupa nggak mau siwak. Tahu ya kayu arok yang biasa dipakai siwak? Itu kayu arok. Itu kayu yang paling afdal digunakan untuk bersiwak. Bahkan Anda lihat dalam penelitian ilmu kedokteran, kayu siwak itu banyak manfaatnya, banyak mineralnya. Orang nggak gampang kena kanker gusi, kanker gigi. Kemudian bisa memperkuat daya ingat. Fungsinya banyak. Itu dokter yang mengatakan Pak.
fungsinya siwak. Ternyata apalagi hisapan pertama siwak itu sebelum Anda pakai itu disunahkan untuk dikum di air, direndam dalam air. Ketika direndam dalam air baru Anda kupas, kemudian Anda gigit-gigit. Nah, ketika Anda gigit-gigit sudah lembut, Anda hisapannya pertama itu kata para ulama bisa menyembuhkan 70 macam penyakit. Subhanallah. Itu kayu arok itu manfaatnya banyak. Makanya yang paling afdol bersiwak dengan kayu arok, itu yang dinamakan kayu siwak. Sebenarnya siwak ini artinya gosok gigi. Gosok gigi yang paling afdol dengan arok, karena sering dipakai untuk gosok gigi, namanya dinamakan kayu siwak. Jadi namanya bukan kayu siwak, kayu arok ya. Siwak itu bersiwak. Afdol hukumnya ya dengan kayu arok. Kalau nggak ada kayu arok, maka dengan pelepah zaitun ya, dahannya zaitun. Kalau nggak kayu arok, pakai kayu zaitun, pohon zaitun. Itu yang nomor 2 yang afdol. Oh maaf, yang nomor 2 itu dengan akarnya kurma, dengan pohon akar kurma. Yang zaitun nomor 3. Kalau nggak ada udil zaitun, kalau nggak ada kayu zaitun. Jadi yang pertama itu kayu arok, kemudian pelepah kurma ya, akar kurma, maaf, kemudian kayu zaitun, kemudian kalau nggak ada kayu yang tidak memiliki bau, nggak tahu jenisnya nih apa ini. Kemudian yang kelima baru kayu-kayu yang lainnya. Kalau nggak ada kayu arok, pakai akar kurma. Kalau nggak ada akar kurma, pakai apa tadi? Kayu zaitun. Kalau nggak ada kayu zaitun, pakai kayu yang nggak ada baunya. Kalau kayu semua ada baunya, ya pakai kayu-kayu yang lainnya. Kayu ulintah, menggirai, ya meranti. Anda pakai nggak apa-apa. Tapi jangan besar-besar 5x5 ya. Ulin dibuat siwak, jangan. Nah, cuma ya hancur ya kalau pakai kayu ulin ya. Jangan. Yang paling bagus, yang paling banyak manfaatnya itu yaitu kayu arok. Ya, jadi banyak manfaatnya ya. Oleh karena itu dianjurkan untuk bersih. Orang yang bersih itu berarti salah satu bukti tanda taat kepada Allah Ta'ala. Dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan manfaatnya banyak. Makanya dianjurkan untuk bersih. Kalau bisa dalam keadaan berwudu terus menerus, karena itu salah satu tanda bukti orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wallahu a'lam bisawab ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah taufik menjadi orang-orang yang cinta untuk bertobat kepada Allah, yang selalu bertobat dan cinta untuk selalu bersuci sampai akhir umur kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.